Untuk saat ini saya sih lebih berfokus tentang bagaimana kita ekspansi pasarnya, Pak. Oke. Gitu. Bagaimana kita bisa. Soalnya cuma mungkin saya pengen nih gitu kan melestarikan bawang Dayak, banyak nih ternyata yang belum tahu. Iya. Saya tuh masih khawatir nih bener diterima nggak ya sama toko oleh-oleh di produk saya gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Borneo Hari Ini Podcast. Hari ini tetap kita bicara sharing sering dengan ini kebetulan hadir kembali narasumber kita yang kemarin, yang pertama nih. Ya, ini dia Wedang Dayak dengan Acil Nurul. Halo. Ya, Wedang Dayak, wedangnya Borneo. Iya. Ini tagline-nya ya. Wedang Dayak, wedangnya Borneo. Diproduksi oleh Bungas Food Balikpapan. Wah, keren banget. Ini hari ini kelihatannya banyak banget yang sudah dihadirkan ya produknya. Kayaknya ada sedikit produk atau ada produk baru kelihatannya ini, Acil ya. Sebenarnya ada banyak sih. Iya. Saya sapa dulu nih teman-teman. Borneo Besti, sehat selalu, salam semangat. Jumpa lagi nih sama Wedang Dayak di sini. Tetap semangat pasti Besti Oke. Ya, di Borneo Besti. Baik. Ini Wedang Dayak, wedangnya Borneo. Wedangnya Borneo. Ada beberapa produk baru. Tapi saya mungkin mau nanya dulu nih. Wedang Dayak ini kan fokusnya mungkin hari ini atau saat ini di pemasaran saja, atau produksi terus pemasaran, atau dari hulunya sendiri itu sudah ada proses sendiri atau kerjasama, itu seperti apa? Coba mungkin bisa dijelaskan Cil Nurulnya bagaimana? Oke, kalau untuk kemarin kita sharing di sesi pertama itu tentang latar belakang, bagaimana tentang bisnis ini kita mulai gitu kan. Ya. Untuk saat ini saya sih lebih berfokus tentang bagaimana kita ekspansi pasarnya, Pak. Oke. Gitu. Bagaimana kita bisa meneruskan nih, nggak cuman sekarang kita bicara bisnis yang istilahnya kita harus serius gitu, lebih serius lagi gitu. Jadi karena fokus sekarang udah serius. Iya, lebih serius lagi, Pak. Lebih serius lagi ya. Kalau awalnya cuman mungkin saya pengen nih gitu kan melestarikan bawang Dayak, banyak nih ternyata yang belum tahu gitu. Akhirnya berinovasi bagaimana dan sebagainya. Alhamdulillah sudah diterima pasar. Nah, bagaimana nih supaya Wedang Dayak bisa tetap selalu ada di pasar? Ya, gitu, betul, Pak. Betul. Kenapa tadi saya tanya itu sebenarnya karena kan proses produksi hingga pemasaran itu kan pasti butuh juga kita namanya kerjasama dengan, atau mungkin diproduksi sendiri, mulai dari penanamannya, bibitnya, apa segala itu sampai terjadilah produk ini yang ada di sini gitu. Nah, itu gimana tuh proses? Apa emang harus diedukasi dulu, atau punya lahan diolah sendiri baru kita yang kerjasamakan, setelah itu jadilah dikemas jadi produk ini seperti itu. Gimana nih? Sahabat, jadi kalau untuk saat ini kita tuh udah kerjasama dengan beberapa petani yang memang mereka sudah latar belakangnya udah tahu nih bagaimana untuk penanaman bawang Dayak nih gitu kan, untuk pengembangannya. Nah, terbaru kita udah kerjasama dengan 2 petani lagi. Nah, itu kita perlu edukasi, Pak. Edukasi dulu ya. Edukasi dulu bagaimana bawang Dayak karena kan panennya nih lama. Panennya tuh 1 tahun sekali nih, sahabat. Iya, jadi kadang-kadang tuh banyak yang enggan gitu ya, petani yang malas lagi tuh nanam. Jadi kita harus edukasi lagi, Pak. Nggak perlu kok lahan yang khusus si bawang Dayak ini, Bapak cukup tanam di samping-sampingnya aja. Misalkan sudah ada jagung atau kacang, tanaman lain. Jadi tanaman sela, jadi bisa. Iya, bawang Dayak ini cukup jadi tanaman sela aja yang nanti juga akan bisa nambah penghasilan atau income
Pak petani. Akhirnya mereka oke, oh iya oke. bener ya, daripada di sela-sela itu ditanamin rumput Ya, gitu kan. ya. Tumbuh rumput mending ditanamin bawang dayak. Jadi Oke. mereka mau Pak, alhamdulillah udah kerjasama dengan satu yang di Pak Dea Asmuji di Kilo 6, kemudian dengan warga RT 29 sendiri, warga di belakang rumah, Iya, alhamdulillah iya. mau juga menanamkan. Karena kan produksi ini kan kita butuh bahan baku ya. Betul, Cil, ya. betul. Kita juga memang harus. Kalau dulu Pak masih cuman 10 kilo tuh lama banget kita ngabisin. Sekarang kita sebulan itu udah bisa 50 kilo lebih tuh Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Terus inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Wedang Dayak sendiri nih, Cil? Udah banyak banget inovasi ya. Cuman bagaimana nih caranya kita bikin turunan dari bahan-bahan itu sendiri gitu. Oke. Seperti yang terbaru kan ini serbuk. Nah, Serbuk, karena oke. saya lihat masyarakat kita ini sudah terbiasa dengan instan jahe ya Pak. Ya. Nah, terus bagaimana nih supaya bawang dayak nih bisa masuk ke situ gitu. Saya coba ternyata menambah value dari si jahe instan itu tadi Pak Oke. gitu. Ya selain memang sih kalau manfaatnya ya, ini saya rasakan juga sih untuk daya tahan tubuh jadi bertambah ya untuk Wedang Dayak sendiri. Ya itu memang akhirnya muncul lah ya Iya. hasil yang terbaru ini, hasil inovasi. Karena dari- di pasaran ini memang banyak sekali yang suka dengan jahe instan ini gitu. Iya, iya, betul. Sejak dari dulu ya, jadi Iya. wedang jahe gitu. Jadi kita adakan nih wedang jahenya Borneo, yaitu wedang Dayak gitu. Ya memang di pasaran pun banyak Udah yang banyak, sama ya. ya umum wedang Produk-produk jahe yang biasa sama. udah Iya, banyak iya. gitu. Cuman sekarang tuh kita punya gitu di Kalimantan yaitu Iya. wedang Dayak serbuk instan jahenya kita udah punya sekarang gitu. Wah luar biasa Wedang Dayak. Ya. Plus pasak bumi loh Pak. Plus pasak bumi itu yang agak sulit. Kalau pasak Iya, bumi sendiri mah agak sulit betul di itu pasaran khasnya ya. Kalimantan. Jadi teman-teman sahabat Borneo itu bisa tinggal seduh Ya. atau mau ditambahin yang suka kopi tambahin ke dalam kopi, atau yang suka minum susu tambahin ya jadi susu jahe dan kopi jahe gitu Pak. Kalau dari segi mutunya sendiri gimana, Cil? Wedang Dayak ini, segi mutu ya dari segi mutu sudah ada apa nih? Mungkin Oh iya. PRT kah, halal atau bagaimana? sudah, dan Oh, terbaru ini akhir tahun tadi kita dapat sertifikat penghargaan karena kita sesuai jaminan mutu dari GMP. provinsi Oke, ya, iya, GMP. iya. Oh, sesuai jaminan Alhamdulillah. mutunya. Mereka sudah beberapa kali survei ke rumah juga. Oke. Untuk BPOM sudah 3 kali juga ke rumah. Mereka sudah ambil sampel juga Pak. Gitu. Kita tunggu nih hasilnya. Beneran gak sih bisa menghangatkan hati yang dingin ya? Bukan, karena kan musim sekarang pancaroba nih, Iya. Pak Muti ya kan? Ini Balikpapan sedang musimnya orang sakit juga ini. Oh gitu. Apa yang demam, yang flu. Betul. Nggak tahu nih apa ada dampak dari COVID kah atau bagaimana? Mudah-mudahan sudah nggak ada lagi sih. Enggak, ya insya Allah sudah nggak ada. Ya dengan Wedang Dayak ini juga membantu sebenarnya kita Betul. untuk daya tahan Cuman tubuh kita. kita alhamdulillah terbantu dari BPOM itu, kita masih kurang percaya kadang ya. Jadi Ya. alhamdulillah terbantu dari BPOM itu, kita tunggu deh hasil labnya bagaimana, apakah benar gitu ya Iya, kan. iya. Padahal sudah dirasain banyak kok, teman-teman udah ngerasain, masyarakat tuh sudah banyak, Sudah banyak manfaat hasilnya. Ya, saya wedang juga Dayak. merasakan sih. Di kemarin kayaknya baru pulang dari acara apa nih? Cil? Oh iya, saya Mungkin bisa ke di Jakarta. informasikan di di Borneo Hari Podcast ini mungkin Oke. bagaimana Kemarin itu ngetrip nih Wih. teman-teman, ngetrip lah ya istilahnya ya, anggap aja ngetrip gitu. Iya. Bagaimana Belajar sih? ya, intinya belajar ya. Iya belajar. Bagaimana karena sih? memang harus belajar terus untuk mengembangkan usaha ya. Mesti, karena kita kan di sini nih sebentar lagi kita IKN, Iya. udah di depan mata nih. Bagaimana Iya. kesiapan kita, bukan hanya produknya tapi ownernya juga perlu peningkatan, pembekalan. Iya. Kita mesti lihat tuh IKN. Ownernya siapa Iya. nanti yang akan membantu dan menggantikan itu harus disiapkan juga Betul, kan. betul. Nah, bukan Jadi- berarti kita harus belajar sendiri, enggak kan? Tetap betul, semua betul. harus jalan. Jadi saya ke Jakarta itu saya ingin belajar banyak dengan warga di Jakarta, teman-teman luar pulau juga kemarin banyak kok Pak yang datang, pesertanya dari Jogja dan dari mana-mana udah banyak banget kemarin itu. Jadi Penyelenggaranya siapa? penyelenggaranya tuh Shitred sama Womenpreneur Community. Oh, Jadi Womenpreneur semuanya Community. ibu-ibu yang di sana punya usaha.
wow banget pesertanya. Gimana wow caranya banget. supaya bisa ikut begitu? Aduh gampang banget itu tuh kalian tuh bisa cukup kalian follow dulu Womenpreneur Community, kalian banyak banget nanti dapat info dari sana. Langsung deh tuh bisa daftar gitu. Itu free loh Pak. Iya, Kalau iya, kita iya. bayar sendiri tuh berapa Nah, itu ini kelas? yang apa ya, perlu jadi apa ya, daya tarik untuk bisa Iya, ikut betul. yang momen seperti ini ya. Harus join Iya. komunitas-komunitas yang Join memang komunitas yang Besti. mengangkat apa sih yang diproduksi oleh UMKM ya, justru untuk ini kebetulan yang womenpreneur ya. Womenpreneur Community. Womenpreneur Community. Iya. Jadi buat yang mbak-mbak, adik-adik, emak-emak, Ibu-ibu muda. ibu-ibu muda. Iya. Jadi sambil kerja di rumah juga masih Tuh, bisa sambil menghasilkan. dasteran aja, bisa di rumah ngurus anak gimana sih gitu. Iya, oke. Borneo hari ini podcast kita nanti kembali di season selanjutnya. Ting. Borneo Besti, kembali lagi di Borneo hari ini podcast. Ya, tadi baru jeda sedikit ya. Iya, masih dengan Acil Nurul Wedang Dayak. Ya. Tadi tentang inovasi nih, Cil Nurul. Oke. Kayaknya mungkin ada program apa nih? Karena kan kalau dari sekarang udah harus berani kolaborasi dengan mungkin toko-toko atau warung-warung, resto atau angkringan. Kan nih memang potensinya di sana kayaknya saya lihat. Mungkin ada program apa nih? Saya Acil setuju Nurul tuh nih? dengan kata-kata Bapak, berani bukan mau. Karena saya ingat tuh 1 tahun lalu, saya tuh masih khawatir nih bener diterima nggak ya sama toko oleh-oleh nih produk saya gitu. Iya. Bener kata Bapak, berani. Wedang Dayak tuh ternyata dulu tuh takut kolaborasi. Kenapa? Saya tuh kayak merasa kurang pede nih, produk nih udah pantas nggak sih di etalase mereka gitu kan. Pulang dari Aki Pak, saya baru pede Pak. Justru apresiasi kreasi Indonesia. Baru saya pede berkolaborasi. Ya Setelah Allah, dapat ilmu banyak dari narasumber yang hebat. Betul, dan mereka tuh meyakinkan nih produk emang layak gitu ya sebagai oleh-oleh Ditambah Balikpapan. kemarin acara kemarin iya dari Citre Womenpreneur Community, jadi semakin inilah ya semangat. Jadi bener, kalau untuk berkolaborasi memang nggak cukup mau aja Pak Mufti, tapi juga harus berani. Iya, pede aja gitu. Kalau memang produk kita udah pas, udah cocok untuk produk oleh-oleh, ayo kolaborasi gitu, sesuai HUT Balikpapan nih ya. 1, 2, 6 apa nih Pak? Bersinergi dan kolaborasi. Wajib pokoknya Besti. Memang layak ini untuk dikerjasamakan Alhamdulillah. warung-warung kecil ya, angkringan-angkringan. Karena ini khasnya Kalimantan sih sebenarnya. Kalau Balikpapan memang baru juga ada ya produk ini. Saya sih memang sependapat juga sebenarnya dengan Mas Menteri, katanya dia ini kalau bisa jadi ikonnya IKN sih. Betul. Karena memang belum ada kan. Perlu ada riset, perlu ada pendekatan edukasi. Tenang Pak Mufti, sudah disupport nih sama Pemkot sampai Pemprov udah support, alhamdulillah. Terima kasih. Iya, disupport banyak. Sampai sekarang disupport di POM-nya. Oke. Apa nih yang mau ditawarkan? Oh iya kita ada program kolaborasi nih Pak Mufti. Kita ada nih yang produk ini nih, Wedang Dayak Serbuk. Wedang Dayak Serbuk, jahe instan plus bawang Dayak, terus pasak bumi, habatus sauda juga ada di dalamnya. Ini bakalan nambah omset kalian pasti kalau kalian nambahin Wedang Dayak di list menu kalian, Besti. Gitu. Gak usah capek-capek memproduksi sendiri. Iya. Lama loh Pak, saya mau curhat nih. Pak bikin ini tuh Pak ya, saya tuh otodidak gitu kan ya. Belajarnya tuh saya hitung-hitung sekitar 78 kilo gula terbuang. Jadi 78 gosong 78 kilo. Iya, itu kan itu berat ini ya, basah lah istilahnya. Iya, saya ngaduknya tuh udah keringetan Pak. Bapak nggak lihat saya sekarang udah agak kurusan Pak. Iya. Kelingkingnya. Pasti tolong lah ya. Biar saya senang ya. Iya. Saya ngaduk tuh Pak. Kok nggak jadi gitu ya. Ini gimana triknya salah? Aduh ya Allah, ini apa saya diganggu jin gitu ya. Dicoba beberapa kali dulu ya. Apa yang jadi kambing hitamnya tuh jin di rumah Pak. Oke. Ini mereka ganggu saya Pak. Apa kok nggak
nggak jadi serbuk gitu ya. Iya. 78 kilo teman-teman sahabat Gula deh. terbuang. Iya, gula terbuang. Akhirnya pokoknya kalian udah tinggal seduh aja, tinggal tambahkan menu wedang Dayak serbuk ini di angkringan kalian. Nambah cuan ya, Nambah cuan, betul. keuntungan di warung-warung yang mau kerjasama. Beruntung banget loh mereka-mereka yang udah punya angkringan, kafe apa. Tuh sebentar lagi kan bakalan diserbu berapa ribu orang kemarin waktu acara BI itu, yang bakalan sekitar berapa ribu ya? 16.000 kan? 16 ribuan tuh Iya. yang bakal nyerbu angkringan kalian. Iya. Pasti mereka nanya, apa sih menu khas kalian? Nah, kita punya nih wedang Dayak Iya, gitu. kita punya nih jahe. Punya nih Jahenya wedang Dayak nih. Khasnya Kalimantan Khasnya nih, Kalimantan, gitu. iya. Sebelum diserbu, Khasiatnya kalian udah apa punya. aja gitu loh. Iya. Jadi kan perlu tahu juga tuh mereka tuh Cil. Oke. Kayaknya di sini banyak nih khasiatnya nih ya. Khasiatnya di Iya. sini nih. Saya ngedukasi teman-teman di sini. Lewat sini saya sampaikan Oh, ada di surat cinta kemasannya ya? nih. Ada surat cintanya ada nih. surat cintanya Nah. nih ternyata di sini. Ternyata bukan Iya. cuman anting biasa. Di sini Oke, tuh oke. ada edukasi yang saya sampaikan. Oh, di sini ada manfaat bawang Dayak apa aja sih gitu. Iya. Jahe apa aja sih, yang semua ada di wedang Dayak. Iya. Itu Pak Mufti. Apalagi ini zamannya pasca pandemi ya. Iya. Karena ini kayaknya Sekarang khasiatnya flu. juga buat virus itu ya. Flu, batuk, virus sekarang udah nggak bisa kita abaikan. Iya. Kita lebih aware lah ya Aware. gitu. Iya, paling tidak sehari 2 kali. Betul. Itu sudah cukup ya. Teman-teman yang istilahnya yang berkegiatan, istilahnya full lah ya, full kegiatan aktivitas. Nggak cuma bapak-bapak, ibu-ibu loh Pak. Iya. Sekarang anak-anak sekolah juga udah mulai aktif kan? Aktif Betul, banget. betul. Yang lesnya sehari itu ada 3 kali les. Les nari, les nyanyi, les renang gitu. Mereka juga perlu asupan minuman herbal gitu yang Ya, bermanfaat yang punya buat angkringan, mereka. yang punya kafe, yang Potensi punya- banget nih. Iya, potensi banget. Bisa dikerjasamakan dengan wedang Dayak. Iya, Ya. betul sekali. Besti. Bisa langsung dikontak kemana nih? Bisa langsung Cil? kontak kontak listrik. Bukan kontak listrik. Oke, bisa langsung. Kalian bisa follow IG-nya Bunga Ya. Wedang Dayak. Oke. Atau kalian bisa klik tuh www.wedangdayak.com. Semua info Wedang Dayak ada di situ. Ya, nanti bisa komunikasi. Apa yang ditawarkan oleh wedang Dayak bisa Betul. komunikasi langsung ke sana. Kita udah siapin paket nih Pak, murah Apa meriah. nih? Bisa Paket dapat apa gitu paket kan? kolaborasi. Oh, Iya. ada paketnya. Paket kolaborasi Paket ada. kolaborasi. Paketnya itu dia tuh murah banget Pak. Iya. Pokoknya istilahnya modal ratusan ribu pun itu kalian udah bisa berlipat-lipat kali, karena Alhamdulillah. satu cangkir ini kan kalian cuma perlu kayak 2 sendok doang Iya, gitu kan. iya, Kalau untuk yang tea bagnya ini tuh kalian bisa rebus dengan 14 liter air tuh udah dapat banyak banget, satu dispenser ya kan. Jadi berapa gelas teh tuh Iya. gitu. Kalau Pale Salome itu kayaknya bisa diajak Nah ini kerjasama. bisa tuh, bener-bener Pale Salome. Hai Pale Salome. Iya. Jadi hai Pale Salome ya Iya, bener. iya, udah ada pasarnya tuh di Lapangan Merdeka, ada berapa Pale Salome bisa diajak kerjasama. Itu yang Kan sekarang tuh Kecil, emak-emak tuh khawatir banget tuh anak-anaknya jajan sembarangan Pak. Ya, Ini betul. jangan jajan es sembarangan ya. Ya, diedukasi. Yang Iya penjualnya betul. harus diedukasi juga. Betul. Siap Pak. Siap. Siap. Atau nanti kita adakan tuh meeting dengan beberapa Pale Salome ya kan. Bisa. Iya. Di Borneo Podcast hari ini juga bisa deh kayaknya ya kan. Nanti bisa dibantu Mas Menal sama Iya, Mas iya. Genta ya. Siap diserbu Pale Salome. Ada nih kayaknya saya ada. Ini kan wedang Dayak ya. Iya. Selama ini kan ditawarkan kemana-mana. Dan ini produk ini sebenarnya kalau menurut saya nih ya, harusnya harus punya outlet khusus sendiri. Iya, Kayak sementara ada di mungkin, rumah. di rumah. Ada. Kafenya yang Oke, belum. on proses. Oh, Iya, berarti sudah ada. ditunggu. Sudah ada mau gebrakan gitu ya? Insya Allah Pak, sudah. Alhamdulillah. Dan saya pengennya nanti teman-teman gak cuma mampir ke kafe, kalian juga bisa lihat kebun bawang dayaknya mana sih Mbak Nurul gitu. Bisa lihat Ini langsung. inovasi yang luar biasa. Iya. Terus kita juga akan nanti. Borneo Besti bisa diundang nih. Oh iya, langsung potong pita. Iya. Jadi teman-teman juga bisa support kalau berkunjung, kalian juga sekalian support warga sekitar RT 29 ya kan Pak. Jadi Oke, mereka oke, nanti oke. bisa
mendapat pemasukan dari sana yang nanam bawang dayak tadi gitu. Berarti kan. bisa nambah inovasi baru ya. Betul. Inovasi baru. Jadi bukan hanya di ininya nanti. Bukan. Kafenya. Kita juga punya bisnis wisata baru. Bisnis wisata baru. Insya Allah. Jadi wisata ini sekarang bukan hanya wisata alam, wisata pertanian. Ya, ini kan wisata juga edukasi ya, wisata tentang bawang edukasi dayak. tentang bawang dayak. Gitu. Luar biasa Borneo Besti. Kalian harus cobain produk ini supaya paham ini bener nggak sih khasiatnya ya kan. Nah, betul. yang punya usaha bisa langsung kontak kerjasama. Siapa tahu nambah cuan nih lumayan daripada harus produksi sendiri. Betul. Biayanya akan lebih besar dan fokus jualan. Ini sudah ada nih yang mau kerjasama. Iya. Ya. Borneo Besti, kita kembali lagi nanti di Borneo Hari Ini Podcast. Ting. Borneo Besti, masih di Borneo Hari Ini Podcast. Ya, kita di season ini membahas kolaborasinya udah sama siapa aja sih ini. Acil Nurul nih. Kayaknya karena pergerakannya cukup aktif kalau saya lihat. Mulai dari pengiriman. Tapi pengiriman tuh udah banyak kerjasama ya dengan kurir-kurir ya. Sudah. Terus kalau di kargo marketplace sendiri di mana nih? Sudah kerjasama juga ya beberapa ya. Ada beberapa juga di Shopee, kemudian di Karya Perempuan ID. Oke. Gitu, sudah ada. Tapi sebelum menceritakan dengan siapa kolaborasi, sebenarnya rasanya bawang dayak tuh apa sih? Karena kalau saya minum kan baru cuman ya kerasanya ini teh bawang dayak nih ya. Iya. Kayak jamu gitulah. Iya. Tapi kalau bawangnya sendiri gimana? Apakah kalau untuk produk tambahan jadi bahan dapur maksudnya bumbu dapur itu bagaimana? Ya ini ya kok kenapa sih harus diinovasikan gitu kan? Itu sudah. Kenapa sih gitu harus diinovasikan, dan inovasinya itu apa yang dilakukan agar bisa memberi solusi. Betul sekali. Jadi permasalahan kita, masyarakat kita Kalimantan sebenarnya pun mengakui bahwa nih bawang dayak rasanya nggak enak Pak Mufti, nggak enak banget ya. Itu ngunyah gitu ya ya Allah udah pedes, rasa langu, pahit itu campur semua gitu kan. Iya. Nah itulah jadi saya berinovasi membuat bagaimana sih nih bawang dayak manfaatnya tetap ada, tapi rasanya enak gitu. Rasanya enak. Saya tuh udah bertahun-tahun lah istilahnya membuat formula ini sendiri ya. Gitu. Kemudian alhamdulillah bisa diterima oleh pasar gitu Pak Mufti. Rasa bawangnya udah nggak ada sahabat, tapi manfaatnya tetap ada, bahkan nambah karena kita kolaborasi komposisinya dengan herbal pilihan juga. Herbal pilihan. Dan kita juga di dalam ini tea bagnya kita pilih tuh food grade gitu untuk kita support zero waste-nya. Luar biasa. Itu inovasi wedang dayak. Wedang dayak. Ya kalaupun memang harus dimakan mentah itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Masalah bagus banget dilalap. Dia mau. Kalau untuk seasoning atau bumbu tuh nggak bisa, karena memang rasanya langu dan pahit itu tadi. Memang dia khusus herbal Pak Mufti. Khusus herbal ya. Iya. Gitu. Ini terus bisa cerita sudah dengan siapa saja kolaborasi? Mungkin bisa memperkenalkan ya siapa teman-temannya dan mitranya ya. Apa sih stakeholder ya istilahnya. Banyak banget ya dari dinas seperti season pertama saya ceritain dari dinas atau dari BUMN juga udah banyak yang support CSR juga. Cuman untuk saat ini kita partner untuk pemasarannya itu udah ke beberapa toko oleh-oleh, kemudian masuk di bandara juga. Kita udah kerjasama nih yang sekarang lagi adalah tempat wisata. Jadi bagaimana kita menjawab masalah pasar yang mereka berwisata bingung nih oleh-olehnya beli di mana? Udah nggak sempet nih kita gitu kan? Kita langsung terbang nih. Gitu ada yang bisa langsung dikonsumsi, ada yang bisa dibawa. Jadi cukup beli di tempat wisata itu sendiri. Nah, yang keren berarti nih nggak sulit nyarinya. Nggak sulit karena sudah ada di tempat wisata itu sendiri. Yang keren nih yang langsung menerima tanpa ini macam-macam ini harus begini nggak ada.
Bagus Bey di Mangrove Center Mangrove Balikpapan. Center Balikpapan. Sudah ada ya? Sudah ada di sana. Beliau nih support banget dari awal. Kalau dari harga gimana? Untuk dari harga ya istilahnya tetap Harga cincai reseller lah. cincai lah ya. Tetap cincai lah ya, Nggak sama terlalu lah. mahal. Nggak terlalu mahal Ya, gitu. Iya. Terus dengan siapa itu kan tadi dengan dinas-dinas ada juga dengan tempat wisata. Tempat wisata, Beberapa toko tempat wisata, oleh-oleh. toko oleh-oleh. Di galeri-galeri beberapa hotel juga udah ada gitu. Yang istilahnya nginep di hotel aja nih nggak sempet wisata. Ya. Kita juga kasih solusinya gitu. ada nih. Tapi pengen tetap bawa tentengan nih buat keluarga atau sahabat. Ya udah ada di Dan- galeri, di dan Novotel. buat kesehatan ada. Ada gitu. Ini Jadi apa? unik juga nih Pak. Oleh-oleh tapi herbal ya. Iya. Herbal ya. Selain bermanfaat, wedang dayak ini unik, the one and only in Indonesia. Oke. Ah, Apa jadi tuh? wedang artinya dayak itu. ini cuma ada di Kalimantan, Ada di Besti. Kalimantan. Kalau nggak ke Kalimantan, di mana nih? Ada kita di Kemcik, Jakarta Selatan. Oke. Gitu. Tapi dulu ya saya pernah dengar juga ya bawang dayak ini juga ditanam di daerah Jawa gitu loh. Ya saya juga Sudah belum tahu banyak. ya. Sudah banyak memang. Sudah banyak ya. memang. Iya, di Sumatera juga udah Sumatera banyak. juga sudah banyak ya. Cuman rasanya lain ya. Iya, alhamdulillah menurut yang saya baca di buku, Ya. kemudian saya baca Referensi. di referensi, iya, itu grade-nya kita itu masih juara Pak, masih grade A, Grade A. bawang dayak Paling Kalimantan. bagus ya? Iya. Artinya di Kalimantan ini cocok tanahnya. Insya Allah cocok Insya Allah banget, cocok, iya. iya. Betul. Ya dengan beberapa mungkin itu udah ada riset juga ya khusus ya. Betul sudah ada luar riset. biasa. Mengapa mereka memilih bawang dayak yang harus dari Kalimantan gitu? Iya. Banyak sudah fakultas yang melakukan riset tersebut Pak Mufti gitu. Nextnya produk wedang dayak ini mungkin mau apa lagi yang dimunculkan? Dari kan pasti dari hasil kolaborasi dengan teman-teman di luar, terus dengan ikut seminar-seminar, mungkin bisa ada gambaran mungkin seperti Ide itu. baru Ya, gitu ide kan. baru pasti. Iya. Ya selain kita harapannya bisa punya kafe sendiri. Kafe Oke. pertama istilahnya yang dari wedang dayak ini di Kalimantan. Ya. Kafe herbal yang memang khas bawang dayak Bawang gitu, dayak. khusus bawang dayak. Betul. Kita juga kedepannya tuh pengen nanti kita menjawab tantangan pasar grosir yang nanti kita akan membuat nggak cuman pouch-pouch gini, tapi juga kita akan nanti kiloan, mungkin dalam satu kemasan itu 1000 tea bag atau Iya, mungkin iya. nanti dalam satu kemasan itu Oke. per kilo serbuk ini mungkin gitu. Nanti akan tersebar tidak hanya di angkringan atau kafe di Balikpapan tapi juga seluruh Indonesia, Seluruh Indonesia, gitu targetnya. Pak. Targetnya gitu. Oke. Jadi memang Jadi mau nasional. menasionalkan dulu. insya Allah. Nanti setelah itu mungkin kalau memang ada Internasional. produk yang bisa dimunculkan lagi produk baru dimunculkan kembali. Iya betul. Kita juga ada link juga dari sekarang kita udah mulai cari link kerjasama. Bagaimana sih kita belajar bagaimana untuk pasar luar negeri. Oh ternyata kita cocoknya di negara 4 musim gitu. Yang di sana udah dingin banget. Teman-teman yang asli Indonesia pengen tetap nyobain yang bukan maaf minuman yang non halal ya. Non-halal, ya. Dan mereka pengen tetap hangat dengan Iya. minuman herbal khas Kalimantan. Kita bisa tuh menjawab tantangan pasar untuk ekspor wedang dayak ini ke sana. Memang di Konsepnya grosiran Oke, gitu oke. Pak. Oh, berarti sudah disiapkan juga Iya, untuk ekspornya. kafe-kafe Iya. Indonesia yang ada di luar negeri Iya, gitu. keren banget ini. Insya Allah. Borneo Besti. Doain Besti, Iya, mohon doain. dukungannya Borneo Besti. Tanpa kalian Ulun rabah. Tanpa kalian ulun rabah. keren. Perlu disebarluaskan lah ini kayak informasi yang bagus ini. betul. Teman-teman di. Jadi dapat amal jariah dan pahala. Gitu. Kalau jadi reseller gimana? Boleh kah? Gampang banget Pak, Gampang kita ada banget, ya. 2 konsep yang istilahnya kalian masih anak muda pengen nambah penghasilan uang saku, Acil tapi saya nggak pasti terjual nih, saya Ya, boleh ya. nggak bawa dulu gitu kan? Ya. Boleh banget.
kalian bawa aja dulu misalkan 10 atau berapa pos gitu ya, kalian laku promosiin, dibayar, yang laku kembali. baru kalian bayar. Boleh banget anak-anak SMK, SMA mungkin yang perlu, yang udah ada jiwa bisnisnya, mau bisa bantu ya, orang boleh tua. ya. Nanti kalau udah lulus sekolah kan gak usah repot lagi tuh bawa lamaran kemana-mana, kalian sudah bisa jadi pengusaha. Kalau beli putus pun boleh juga berjual lagi. Boleh banget Pak Mufti, Oke. boleh. Ini daya tahannya berapa lama sih? 1 tahun. 1 tahun. Kita itu udah kirim ke lab Ya. untuk expirednya. Jadi nggak cuma coba-coba nih, cobain dulu setahun dibiarin, enggak. Kita kirim ke lab di Bandung. Iya. Keren. Ya, Borneo Bestie ini kolaborasi dengan stakeholder yang ada ya. Kolaborasi untuk kerjasama, untuk jualan dan menguntungkan. Yang pasti menguntungkan kalau dari segi bisnisnya menguntungkan. Oh, sangat menguntungkan. Bisa dicoba Borneo Bestie, nanti bisa langsung kontak di akun Instagramnya Wedang Dayak atau langsung ke nomor Acil Nurul dulu. Boleh. Berapa nomornya, Cil? Di 0821 Oke. 5414 3038. Siap. Oke, Borneo Bestie. Hari ini podcast kita nanti banyak kolaborasi lagi dengan teman-teman UMKM. Terima kasih banyak Acil Nurul yang sudah datang hari ini. Iya. Yang kedua, mudah-mudahan bisa mendongkrak jualannya. Amin. Terima kasih kita banget para harus bestie sering-sering hari ini. sharing ya. Ya. Sharing. Oke. Jangan malu yang di luar untuk diskusi dengan kita di sini. Seperti Acil Nurul, jangan takut untuk belajar untuk berkomunikasi ya. Ya. Pokoknya terus kalian menjual produknya. wajib coba apapun itu, mulailah hari ini seperti Borneo hari ini.